kami ada, kami hidup, dan terkhusus malam ini kami akan menikmati kebenaran firman, kami akan menikmati hari yang luar biasa, hari yang membahagiakan. Hadirlah Tuhan membimbing kami di dalam tema malam ini, sehingga isi hati Tuhan dan kebenaran Tuhanlah yang boleh sampai kepada setiap kaula muda yang telah mengikuti dan yang akan mengikuti dimanapun berada pada malam hari ini. Inilah kami ya Tuhan, bimbing dan tolonglah kami, dan hadirlah Tuhan memberkati acara talk show ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya teman-teman semua, seperti tema kita yang kita usung pada malam hari ini, Wonderful Day. Jadi kita akan tes tamu kita, bagaimana mengekspresikan Wonderful Day masing-masing ya. Kita akan lihat wajah-wajah mereka. Silakan pasang wajah yang wonderful. Kita coba ya, 1, 2, 3, go. Ya, inilah dia wajah-wajah wonderful kami ya, teman-teman. Ya, sekali lagi kita akan melihat ekspresi ungkapan rasa wonderful dalam Wonderful Day sesuai dengan tema kita malam hari ini. Ready? 1, 2, 3, go! Ya, jadi biasanya Wonderful Day diekspresikan dengan hari yang dengan ekspresi wajah yang begitu berseri, bahkan identik dengan hari yang cerah, matahari bersinar terang, ada awan-awan, langit biru, yaitu biasanya identik dengan Wonderful Day. Tapi malam ini kita mau cerita ataupun bincang-bincang apa sih Wonderful Day bagi kita masing-masing. Pasti pribadi berbeda ya. Kalau Kak Cindy, apa itu Wonderful Day? Kalau dari aku, Wonderful Day itu adalah hari yang berkesan. Wah, berkesan. Kalau Marta? Kalau menurut aku Wonderful Day itu hari yang bahagia. Hari yang bahagia. Oke, brother. Ya, kalau dari saya itu saya artikan Wonderful Day itu adalah hari yang sukacita. Wah, ya kalau saya sendiri teman-teman, hari yang luar biasa. Bagaimana teman-teman semuanya yang di rumah? Apa itu Wonderful Day bagi teman-teman? Ya, bisa kita buat di kolom komentar. Aku ini mungkin happy, bahagia, atau luar biasa, mengagumkan, dan lain-lain. Banyak hal. Persepsi kita masing-masing ya kan? Jadi kalau, by the way, kira-kira semua orang punya Wonderful Day masing-masing nggak sih menurut kita? Pastinya ada. Ya, pasti ya. Tapi nggak ada kan? Berarti semua yang di sini juga punya ya kan? Pasti punya dong, Kak. Gimana Daniel? Ya, Apa kalau- Wonderful Day-nya? Ya, kalau dari saya tadi kata saya bilang Wonderful Day itu ada sukacita. Jadi yang saya rasakan, yang maksud dari Wonderful Day yang saya rasakan, ketika saya itu mengalami dapat nilai bagus ketika ujian. Wah. Nah, jadi itu sukacita dari saya. Ya. Nah, satu hal lagi, ketika saya berpacaran, jadi itu salah satu juga dari saya gitu Wonderful Day itu di hari saya yang sukacita. Kita berupaya kalau dengan pacaran, udah punya teman yang perhatiin kita gitu. Iya, betul sekali Kak. Jadi Ya. tidak ada yang memperhatikan, tanya kabar. Iya, silakan dikenalkan ya baik-baik. Iya, kalau Kak Cindy sendiri gimana sih? Sama juga apakah dengan pacaran atau ada versi yang baru? Kalau dari aku, versi yang baru ya, nggak sama kayaknya. Jadi kalau aku tuh hari yang wonderful itu ya waktu aku ulang tahun, Wah. atau karena aku jadi seorang pekerja itu dapat THR plus digaji, kayaknya wah luar biasa, double tuh dapatnya gitu. Iya ya, kalau ya. Terus ada juga yang paling berkesan menurutku, yaitu aku jalan-jalan pergi-pergi di Jogja, itu pergi ke Taman Sari Sama siapa? sama teman-teman. Jadi kayak berkesan gitu. Itu tempat yang belum pernah aku kunjungi gitu. Jadi kayak pertama kali itu sangat berkesan bagiku gitu. Oh gitu ya Kak. Kalau Marta punya THR juga gitu? Atau gimana Mar? Oh Marta masih SMP atau SMA ya? SMP Kak, Oh SMP. Kelas berapa Mar? kelas 2. Oh kelas 2. Biasa anak SMP itu apa sih Wonderful Day-nya kalau Marta sendiri? Kalau aku masih masa remaja ya kumpul sama teman-teman, makan, jalan-jalan sama gitu. Baru aku juga punya pikiran yang bisa berimajinasi dengan luas. Jadi aku suka dunia aku dengan pikiranku. Aku Asik gitu ya? menghayal sendiri. Ya menurutku
nggak mungkin pikiranku mengecewakanku. Jadi aku buat alur ceritaku sendiri dan aku bahagia. Contohnya satu alur yang happy yang kamu ciptakan itu apa sih? Aku ya terserah aku punya ini, punya itu, semua. Gitu ya. Jadi suka-suka kita yang ngatur pikiran kita. Jadi kita bayangkan aja kita punya segalanya gitu ya, Pak ya. Itu wonderful bagaimana. Kalau sendiri sih ya teman-teman, kalau tadi punya versi aku juga sendiri. Kalau wonderful bagiku itu ketika Natal tiba, wah ini paling nggak bisa dilewatkan ini. Nanti akan datang semua keluarga, terus semua akan bawa kado, baju baru, terus nyanyi-nyanyikan lagu-lagu rohani. Itu wonderful. Nengok bintang, nengok apa namanya, pohon terang, kelap-kelip, sama juga. Ya betul Kak. Satu lagi Kak, ketika tahun baru. Ini dia, ada kuenya gitu ya. Kue-kue tahun baru gitu. Kue tahun baru, jadi kumpul semua dari keluarga-keluarga dari luar. Jadi itu satu wonderful day gitu. Sukacita gitu, datang keluarga, bahkan juga di tahun barunya nanti hidupkan kembang api. Jadi senang gitu. Jarang-jarang ya kan? Jarang-jarang. Iya. Wah, jadi teman-teman semua berbeda-beda ya versi wonderful day yang dimiliki oleh tamu-tamu spesial kita. Dan pasti teman-teman juga mungkin juga memiliki versi yang berbeda ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan semakin dalam berbincang. Kira-kira pernah nggak sih berpikir tamu-tamu yang spesial yang malam hari ini hadir itu akan berakhir tuh gimana sih sebenarnya rasanya ketika memiliki wonderful day itu? Menikmati wonderful day yang tadinya ada yang ulang tahun lah. Gimana rasanya? Happy-nya gitu. Kalau dari aku itu rasanya pasti bakalan berakhir nih gitu. Kalau dari aku ya bakalan nyari wonderful lain yang lain gitu, yang bakalan beda dari yang pertama dan terdahulu gitu, yang bakalan ngisi semua hari-hariku dengan wonderful yang baru gitu. Gitu ya. Ya, kalau dari saya kan Kak, tadi saya bilang tadi yang mulai dari ujian, mulai dari tadi juga ketika saya berpacaran, juga tadi saya bilang tahun baru, sukacita. Jadi wonderful yang saya rasakan itu ketika hari itu senang gitu, senang. Tapi ada tapinya. Ketika harinya selesai, itu saya rasakan kenapa hilang gitu ya? Kenapa makin lama kikis gitu? Padahal waktu itu aku senang berkumpul dengan keluarga, tapi keluarganya pulang terakhir. Dan juga nanti ketika saya ujian selesai itu aja gitu. Udah ketika pada saat ujian yang dapat nilai itu aja, tapi kalau selesai nggak ada gitu. Jadi nggak disanjung. Bahkan juga pacaran ketika ada masalah sedikit minta putus. Jadi wonderful day-nya hanya di awal gitu. Jadi akhir-akhirnya nggak senang. Jadi berakhir itu sirna. Sedih ya, gila ya kan? Gak bisa bertahan ini sukacita atau wonderful day-nya ini. Padahal kita berharap wonderful day-nya seterusnya ya. Berkelanjutan. Kalau Marta gimana? Kalau aku tadi pertemanan, kan nggak mungkin berteman selalu. Pasti pisah, nggak mungkin selalu sama. Baru pasti ada masalah. Jadi ya aku cari melalui pikiranku tadi, ganti lagi pikiranku. Nggak mungkin selalu aku bisa berhayal. Pasti ada kegiatan lain, cari lagi. Jadi ya cari-cari terus. Kalau Mbak Cindy tadi kan bilang ulang tahun. Dari semua ulang tahun kakak yang paling wonderful itu kapan dan kenapa? Kalau dibilang wonderful, kayaknya yang paling berkesan tuh di umur 21. Mungkin karena di situ yang kuenya banyak, hadiahnya banyak, ucapannya banyak gitu. Dan ada doi. Jadi saya berpikir mendengar versi masing-masing ini ya kan, dari Daniel pacaran lah, tahun baruan, terus ujian, terus lagi Marta tadi dengan pertemanan, bahkan pikiran-pikiran. Terus kakak ulang tahun. Saya jadi berpikir seperti ini teman-teman. Kita ini dalam masa COVID, bahkan kita dengar ya, saya sendiri baru tadi dengar hari ini dengar beberapa daerah semakin meningkat ini penyebaran COVID-19. Terus mungkin nggak sih dalam masa COVID kita ulang tahun, apakah masih mungkin wonderful kayak Kak Cindy tadi banyak kado lah, banyak datang lah, banyak wishnya lah, doa lah, banyak ucapan salam, atau seperti Daniel tahun baruan, mungkin nggak sih kita tahun baruan ngumpul lagi, padahal masa COVID kita dalam new normal, bahkan social distancing, protokol
kekal, yang bertahan, yang permanen, dan kita butuh yang bisa melampaui bahkan membatasi di luar COVID. Karena COVID mencegah kita untuk social distancing. Mungkinkah di social distancing kita memiliki hari-hari yang wonderful, yang permanen wonderfulnya? Mungkinkah? Inilah pertanyaan kita teman-teman, dan kita akan mendengarkan jawaban yang pasti malam hari ini. Tentunya bersama dengan narasumber kita, Bapak Daniel Barus. Kita undang untuk masuk untuk bergabung bersama dengan kita di acara kita. Selamat malam Pak. Selamat datang di acara kita Talk Show Hashtag di Rumah Aja. Silakan duduk Pak. Ya. Ya. Terima kasih sudah datang Pak malam hari ini. Jadi kami sudah berbincang dengan tema Wonderful Day. Kami sama-sama tadi sepakat memikirkan bahwa gimana mungkin nggak sih ada tetap Wonderful Day yang sejati, yang permanen yang kita rasakan, sementara masa COVID ini sangat kecil peluang untuk berjumpa teman, dapat hadiah, tahun baruan. Apa jawabannya Pak yang pasti? Mungkinkah kami tetap bisa merasakan, bahkan teman-teman yang ada di rumah merasakan wonderful walaupun masa COVID yang mengerikan ini? Wonderful Day, all people have it. Ya. Orang punya versi masing-masing. Ya. Jadi Wonderful Day itu adalah satu hari bahagia, hari kebahagiaan yang sangat-sangat mengagumkan, dan itu ada di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bumi yang fana ini. Namun ada sifatnya yang permanen, ada yang sifatnya tidak permanen atau berakhir. Ya, makanya di dalam kehidupan yang seperti Miss Maria tadi katakan, dalam situasi COVID, mungkinkah orang berbahagia? Jawabnya pasti tipis kan? Karena dihantui oleh ketakutan, kecemasan, kegelisahan, ketidakpastian. Tetapi dari pihak Allah ingin menaruhkan Wonderful Day yang spesial. Mari kita lihat dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11, saya bacakan ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini pengumuman, pemberitahuan Allah kepada manusia bahwa Allah mau memberikan suatu gift spesial untuk membuat kita menjadi wonderful day. Ya. Dan ketika kita menerima pemberian Allah itu, ketika kita mendapatkan special gift itu, ya, itulah yang menjadi wonderful day. Dan itu tidak akan pernah berakhir, sekalipun dalam situasi yang tidak menentu, situasi COVID seperti ini pun kita bisa mendapatkan, merasakan wonderful day itu day by day. Sementara wonderful day yang produk manusia, yang diciptakan manusia, yang dirindukan manusia, sah-sah saja, tetapi itu tidak akan bisa menjadi permanen. Seperti Daniel tambah tadi berkata, tahun baru, too long, wait, every new year, terlalu lama menunggu tahun baru, terlalu lama. Jadi ketika Kristus lahir di dalam diri saya mempunyai wonderful day yang tak terkatakan.
tadi kemuliaan saya dunia sudah berubah menjadi kemuliaan saya adalah Allah yang membuatkan, yang menaruhkan kemuliaannya pada diri saya. Dan saya sendiri di ayat 14 itu dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. Nah, ketika saya terima special gift pemberian Allah itu, saya memiliki damai sejahtera yang terus menerus, sehingga itu menjadi suatu kekaguman bagi saya, suatu yang wonderful. Dan di dalam situasi teman saya yang tak menentu, saya tetap menjadi suatu yang wonderful. Seperti tadi dibilang adik Cindy, ya, bahwa gajian, ya, ulang tahun, jalan-jalan, kami pernah mengalami suatu ancaman ketika gaji kami belum turun. Tetapi saya, karena sudah menerima special gift tadi, saya enjoy saja. Sampai-sampai teman saya berkata, jangan-jangan kamu punya pabrik uang, gitu ya. Bahkan ada pimpinan saya coba-coba mau minjam uang kepada saya. Saya melihat karena mereka tidak punya wonderful day, makanya day by day dia ciptakan wonderfulnya, kadang-kadang macet, kadang-kadang bisa, kadang-kadang macet. Nah, lebih banyak macetnya gitu ya. Tapi kalau ketika kita terima Kristus, pemberian Allah, Sang Juru Selamat, maka kita akan mendapatkan wonderful day, day by day, and every day. Ya, itu sedikit. Wah, jadi berarti wonderful day yang permanen, wonderful day yang melampaui situasi dan batas kondisi yang ada di bumi adalah wonderful day ketika lahirnya Juru Selamat dalam diri. Gitu ya Pak. Jadi saya teringat ya, seperti Bapak tadi bercerita tentang wonderful day-nya, saya juga mengingat, jadinya terbayang kembali bahwa hari itu memang hari yang tak terlupakan. Hari yang tak terlupakan karena ya beda dari hari yang lainnya, karena memberi kepuasan, damai sejahtera seperti yang disampaikan Bapak tadi. Gimana teman-teman semuanya? Ya, betul sekali Kak. Jadi di Bapak tadi bicara bagaimana wonderful day itu yang datang dari dunia, yang saya hasilkan dengan cara saya sendiri, itu sementara saja, yang gak ada damai sejahteranya berkelanjutan. Hanya saja ya damai sejahteranya ketika wonderful day itu ya hari itu gitu, tapi selanjutnya gak ada. Jadi damainya itu ya gak kekal. Jadi itu yang saya rasakan ketika wonderful day yang saya ciptakan, kayak tadi mulai dari berpacaran dengan juga dari tahun baru, itu satu hal juga tahun baru itu. Jadi di tahun baru itu ada acara namanya Mandokata gitu. Jadi setiap tahun itu dilaksanakan gitu. Jadi banyak orang yang sangat takut gitu dengan hal itu, tapi wajib gitu, wajib. Jadi itu suatu hal yang sangat wonderful day bagi saya. Jadi memang harus mengungkapkan kesalahan-kesalahan saya, minta maaf, tapi di hari itu aja gitu, di hari itu aja wonderful day-nya senang gitu. Jadi setelah udah minta maaf, senang gitu, berpelukan, minta maaf segala macam, tapi di hari besoknya lagi gitu. Jadi orang tua pun ya kenapa begini, kau sudah minta maaf, itu tadi gitu. Karena saya rasakan wonderful day-nya yang binasa tadi, nggak ada yang damai sejahtera yang saya rasakan. Permanen nggak ada Tidak ya? ada permanen. Tapi kalau yang permanen tadi yang dibilang Miss Maria lahir gitu, damai sejahtera tadi dari Kristus dalam hati gitu. Kehadiran Juru Selamat itu ya? Iya betul. Wah. Kalau Kak Cindy gimana Kak? Mau menambahkan lagi yang dibilang sama Bang Daniel, adik Daniel tadi, hal tentang wonderful yang kekal itu saya baru mengalami. Jadi saya serasa masih seperti
udah memiliki wonderful yang permanen itu. Sukacita yang luar biasa, damai sejahtera yang seperti Pak Daniel tadi bilang itu nggak bisa tersampaikan gitu loh dengan kata-kata gitu. Jadi dunia itu nggak akan bisa ngasih damai sejahtera yang Tuhan kasih. Saya nggak mencari-cari lagi bagaimana saya harus keliling-keliling gitu, jalan-jalan. Karena itu semuanya hanya wonderful yang mana gitu. Ya. THR yang saya terima, gaji-gaji. Kalau dulu saya itu menganggap gaji yang saya terima itu nggak cukup gitu, nggak cukup, selalu kurang gitu. Tapi setelah mengenal Yesus gitu, setelah mengenal wonderful day yang benar-benar nyata gitu, saya rasa itu bukan sesuatu yang harus saya capai gitu. Seperti yang Pak Daniel bilang tadi, nggak ada kekhawatiran selama saya itu bergantung penuh sama Tuhan. Itu sih yang saya rasakan. Gitu ya. Jadi wonderful day ketika juru selamat yaitu Kristus itu diterima, jadi yang lainnya ya terasa it's okay, tidak menggelisahkan walaupun dapat dan enggak dapat gitu ya. Yes. Waduh, sungguh sangat enak kalau dapat seperti ini, menerima wonderful day. Tapi kita rindu ya teman-teman, ada kisah atau tokoh lain yang bisa kita dengarkan. Ada nggak sih tokoh yang juga mengalami wonderful day yang boleh kita dengarkan malam hari ini, Pak? Ya, kalau tokoh banyak sekali. Banyak ya, Pak? Banyak sekali. Setiap tokoh yang ada di Alkitab ini, mereka sudah memiliki wonderful day. Ya. Abraham di Kejadian 12, ya. Bahkan di Lukas ini kita lihat juga di pasal 2, ya, itu Simeon, ya. Simeon ketika dia belum terima Kristus, ya, dia sangat gelisah akan hidupnya. Maka dikatakannya di sini di Lukas pasal 2 ayat 28, Simeon menyambut anak itu, Tuhan Yesus, dan menatapnya sambil memuji Allah, katanya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa lain. Nanti bisa kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh yang memiliki wonderful day. Dan saya sangat terkesan kepada Sakeus. Mari kita lihat di Lukas pasal yang ke-19. Ya. Bagaimana Sakeus, ya, orang yang kaya, kepala pemungut cukai, ya, saking gelisahnya untuk mendapatkan kebahagiaan, lari, padahal badannya pendek. Ya. Ini sangat-sangat mengerikan bagaimana kehampaan di tengah-tengah kelimpahan harta. Sakeus memiliki kekayaan. Sakeus memiliki jabatan. Sakeus kepala pemungut cukai. Tetapi dia belum menemukan wonderful day. Tapi saat dia ketemu dengan Tuhan Yesus, itu pasal 19, Lukas 19, Yesus katakan kepada Sakeus, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Inilah saatnya, inilah waktunya, inilah wonderful day bagi Sakeus. Bahkan dia diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ini salah satu wonderful day yang bisa saya ingat di mana di dalam kelimpahan tanpa Kristus ada kehausan. Ya, masih banyak tokoh ya. Bisa kita lihat bagaimana Tuhan bertemu dengan Musa, Tuhan bertemu dengan Daud, Tuhan bertemu dengan Saulus. Ya,
itu adalah hari yang menyenangkan dan tak pernah berakhir. Tak pernah berakhir sampai ke surga yang kekal. Jadi saya meminta kepada kita semua supaya mengerti what wonderful day you have. You have wonderful day yang bagaimana yang kita miliki, yang kita ciptakankah, yang kita buatkah, yang kita rindukankah, atau yang Allah sediakan untuk kebahagiaan kita sampai selama-lamanya, sampai kepada kekekalan. Dan tidak satu hari seperti tanggal 1 tahun lalu, dan tidak terbatas seperti tadi, ya ulang tahun, pergi ke suatu daerah, setelah pulang dari daerah uang habis, stres, cari lagi, dan mau yang lain, sehingga kita dibawa dari wonderful day kita menjadi bad day. Iya. Baik, saya rasa itu bisa kita renungkan. Setiap hamba-hamba Tuhan, setiap nabi-nabi Tuhan, setiap imam-imam Tuhan, setiap rasul-rasulnya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan memiliki wonderful day yang permanen, day by day. Ya, kayaknya mau ngomong saya. Yes, Pak. Ya, betul, Pak. Jadi dari kisah-kisah para tokoh Alkitab yang dibilang Pak Daniel, itu juga saya rasakan gitu. Saya rasakan bagaimana juga Zakheus mencari Tuhan, berjuang mencari Tuhan, walaupun wonderful day yang didapatkan, kaya sekalipun didapatkan, tapi wonderful day-nya itu hanya sementara. Dan itu aku rasakan sekali gitu. Ketika wonderful day yang lama tadi masih ada dalam diriku, kenapa gitu? Kenapa nggak kutemukan gitu? Dan akhirnya Tuhan berkemurahan. Jadi ketika Tuhan berkemurahan, aku belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal apa itu wonderful day sebenarnya, dan aku tahu apa arti wonderful day sebenarnya. Itulah Kristus tadi. Dan ketika aku sudah kenal apa itu wonderful day tadi, dan bahkan Tuhan juga berikan wonderful day yang miliknya Tuhan kepadaku. Itulah damai sejahtera tadi. Tuhan lahir dalam diri saya. Dan juga di mana Zakheus, ketika Zakheus sudah memiliki wonderful day daripada Tuhan, dia memiliki perubahan. Itu juga yang bisa saya rasakan ketika wonderful day yang dari Tuhan itu ada dalam saya, itu saya rasakan perubahannya. Dimana kalau dari kisah Zakheus langsung yang awalnya orang peminta uang, pemaksa minta uang pada orang lain, tapi ketika Tuhan sudah berjumpa dan dia mengundang di dalam hatinya, dia malah memberi gitu, suka memberi. Bahkan 4 kali lipat itu apa yang dia sudah minta. Bahkan juga setengah berubah. Itu juga yang saya rasakan gitu. Yang saya rasakan ketika wonderful day itu ada dalam diri saya, demi perubahan saya alami. Mulainya dari dulunya mencari hal-hal yang binasa, yang rajin terus, yang satu hal berbuat baik. Jadi dalam konsep saya berbuat baik itu hal yang sangat Tuhan inginkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi nyata tidak. Yang saya alami berbuat baik ada motivasi lain. Tapi ketika wonderful day itu yang saya rasakan, saya malah dulu untuk berbicara firman Tuhan di depan orang itu aku paling minder, paling malas. Karena dikatakan kayak pendeta. Jadi itu sangat tidak enak dalam kupingku untuk saya dengar itu. Jadi sangat-sangat malu loh untuk berkata firman Tuhan. Sekarang, tapi ketika wonderful day yang sebenarnya itu sudah ada dalam diri saya untuk mengatakan firman Tuhan pun pada orang nggak malu lagi. Karena itu gitu. Karena itu wonderful day tadi supaya orang lain juga bisa merasakan gitu. Karena nanti ketika kayak tadi tahun baru itu saya rasakan gitu. Jadi minta maaf, dilakuin lagi. Minta maaf, lakuin lagi. Tapi ketika wonderful day tadi sudah kita miliki
Tuhan akan berikan damai sejahtera tadi yang kita bisa juga dikasih mampu melawan dosa. Itu sih yang bisa saya bagikan dalam kehidupan saya ketika saya menerima. Berarti banyak keuntungan sebenarnya Ya. ketika Wonderful Day yang sejati, yang permanen, Kristus lahir, Juru Selamat ada, hadir, sangat banyak keuntungannya ya. Benar. Aku juga mau bagi sedikit cerita tentang bagaimana gambaran tokoh itu sebenarnya dulu adalah aku. Saya ambilnya dari Nikodemus. Karena dia kan seorang ahli Farisi nih. Iya. Tahu banyak firman, tapi nggak tahu bagaimana sebenarnya dia, bagaimana dapat Wonderful Day itu bagaimana, nggak tahu. Jadi sebelum sampai ke sana, saya mau bagi cerita sedikit bagaimana pengalaman saya mendapat Wonderful Day tadi bersama Yesus. Jadi saya adalah anak pertama dari 5 bersaudara, lahir dari keluarga Kristen yang ateis, karena nggak pernah diajarin bagaimana mengenal Tuhan yang baik itu bagaimana. Nggak pernah. Karena saya cuma diajari berdoa, pergi ke gereja, melakukan hal baik, jangan kasarnya sama teman-temannya, cuma hal-hal baik aja gitu. Saya tumbuh dengan kehidupan yang merasa kurang kasih gitu, karena adik saya banyak, orang tua saya bekerja dari pagi sampai sore gitu. Saya merasa hidupi hanya dengan materi, jadi kasih itu dalam kehidupan saya kurang. Sampai akhirnya saya tumbuh hidup untuk mencari kasih dari dunia. Saya mencari teman-teman, mencari tempat nongkrong yang enak, yang happy. Saya cari teman-teman yang bisa saya manfaati. Saya nggak pernah tulus berteman sama orang. Jadi saya cari yang benar-benar bisa nguntungin sama saya gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak ada untung sama saya nggak mau berteman dengan kamu gitu. Sampai kuliah pun saya ngalamin itu gitu. Saya merasa saya ambil andil dalam cara Tuhan menyelamatkan saya. Saya dipakai banyak pelayanan di kampus karena saya masih punya perasaan supaya nggak membebani orang tua saya gitu. Jadi saya jadi soleh di kampus. Jadi saya banyak dipakai gitu. Jadi song leader lah, atau di mimbar gitu. Ada kebaktian. Yang paling saya rasa Wonderful Day-nya saya waktu itu saya dipakai di kebaktian besar Natal besar kampus yang dinonton ribuan orang. Saya rasa saya sudah menjadi baik di mata Tuhan. Ternyata yang menjadi dasar motivasi saya itu cuma show off. Lihat semua orang, aku bisa loh diri di sini nyanyi untuk ribuan orang. Aku rasa kehampaan itu masih terus ada, kosong gitu. Aku selalu mencari apa ya yang kurang lagi. Sampai akhirnya ketemu dari hamba Tuhan, dari gereja ini, puji Tuhan. Karena Tuhan itu baik, masih mengasihi kehidupanku gitu, mengasihi jiwaku. Aku ketemu beberapa hamba Tuhan dari gereja ini. Pertama sekali belajar tentang firman dari mereka itu bahasnya dosa. Aku merasa aku gak berdosa. Saat mereka mengajariku tentang firman banyak gitu, tentang dosa itu, aku merasa firman itu cocoknya untuk si ini ya. Aku mikirnya bukan untukku. Aku mikirnya untuk kawanku yang ini, untuk kawanku yang ini, untuk kawanku yang ini, untuk bapak, untuk mama, untuk adik-adik. Ternyata cocok firman ini. Kita aku belum sadar. Keakuanku tinggi, sangat tinggi. Kalau bisa menyombongkan diri gitu. Perjanjian baru udah aku baca semua, tapi nggak ngerti sama sekali. Terus aku dibuangkan sama Tuhan itu, kenapa aku nggak ngerti? Aku tertegun dari Matius 11 ayat 25. Di situ dibilang Tuhan itu menyembunyikan semua rahasia Tuhan dari orang yang bijak, yang merasa pandai. Aku mulai merasa itu aku. Jadi semenjak belajar lebih banyak lagi firman, aku merendahkan diri kalau ternyata firman itu untuk aku. Banyak untuk aku, menampar aku. Mulai dari situ aku gak pernah melewatkan firman yang belum ku mengerti, tapi harus pulang lagi sampai itu dapat. Sampai itu benar-benar terngiang dalam kehidupanku. Jadi bisa satu minggu itu firmannya itu aja, pagi malam. Aku mengalami cinta mula-mula itu dari Yesaya 64 ayat 6 yang katanya kalau aku itu gak ada apa-apanya, kebaikanku, kesalehanku itu kayak kotor di mata Tuhan. Dan suatu saat itu bakalan layu, lenyap karena kejahatan-kejahatanku tadi yang gak usah dari. Ternyata motivasi bawahnya itu dasarnya adalah dunia, show off gitu, keakuan. Serasa aku sudah mulai mengenal Tuhan.
mengerti di mana posisiku, di mana posisi Tuhan. Aku mengalami cinta mula-mula, kayak orang baru pacaran. Pengennya baca pesannya ulang-ulang, maunya settingan terus, pokoknya ketemu lah tiap hari. Aku mengalami itu gitu. Jadi aku bisa baca firman berkali-kali, doa berkali-kali. Tanpa aku sadari ternyata itu cuma sebagai sensasiku aja gitu. Kayak pikiranku yang bilang aku itu udah dekat sama Tuhan. Tapi ternyata kekosonganku masih ada. Aku masih sering melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, kayak bermuka dua gitu. Jadi aku seolah-olah merenungkan firman, ngulang-ngulangin firman. Ternyata di balik itu aku juga masih ada rasa keakuan gitu. Jadi nih orang aku tuh, oh Cindy rajin ya, berdoa rajin ya baca firman. Sampai pada akhirnya aku ikut kebaktian Padang. Itu yang paling kena sama aku, kebaktian Padang. Itu bahas Nikodemus yang aku bilang tadi. Yang kena gini, aku lihat semua hamba Tuhan bajunya beda. Itu warna hijau, masih ingat? Itu di tanggal 10 bulan September 2019, masih ingat sekali. Jadi waktu itu ada acara nari-nari, joget-joget. Aku tertegun sendiri, kenapa aku gak bisa sesuka cita mereka yang jadi pelayan Tuhan? Padahal aku udah banyak merenung. Kenapa mereka lebih suka cita dari aku gitu? Aku kenapa gak bisa? Ternyata kalimat-kalimat yang lihat sih dosamu banyak, itu kalimat-kalimat selalu ada. Belenggu dosa itu masih menimpaku gitu. Kayak lihat sih, kau tuh gak bakal bisa seperti mereka karena dosamu banyak. Ingat dosamu dari kecil, dari kau bohong sama orang tuamu, sampai aku pernah bohong yang kayak hilang uang les karena mau beli hadiah sama pacar. Ngeri itu gitu, sebodoh itu aku dulu dibelenggu sama dosa. Kenapa aku gak bisa? Pulang dari situ, aku gak mau diam. Aku merenung lagi tentang Nikodemus. Tapi yang renungan itu yang terakhir kan aku. Kalau dunia ini gak nerima terang, yang terang itu adalah Allah itu sendiri gitu. Gak nerima terang, itu aku. Aku selama ini berjalan dalam kegelapan. Biar orang-orang gak lihat apa kebusukanku gitu. Ternyata aku gak mau jalan ke terang itu, gak mau nerima terang itu, biar aku jadi terang. Ulang lagi, apa ya jawabannya? Sampai berapa kali gitu. Aku ketemu di ayat 15, ternyata jawabannya itu orang percaya bakal beroleh hidup yang kekal. Dan kasih karunia itu yang bikin aku selamat. Aku tertegun, aku kayak mulai lagi berdoa lagi. Aku ingat semua dosa-dosa aku yang jelek, yang keji, mencuri uang, baca-baca bacaan yang kotor, yang menggairahkan orang, nafsu, hasrat. Aku ingat semuanya, aku kayak merasa dosaku besar kali, kayak gak ada kelayakan untuk diterima sama Tuhan. Dan pada akhirnya aku dituntut Tuhan pada suatu wonderful day, dimana aku akhirnya menerima Tuhan itu dari 1 Petrus 2 ayat 24, dimana Tuhan bilang kalau dirinya sendiri yang sudah memikul dosaku di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya aku yang dulu hidup karena dosa, hidup di dalam dosa itu, hidup sekarang itu hidup untuk kebenaran. Tapi yang paling membanggakanku yaitu karena bilur-bilurnya aku sembuh. Kembali aku ingat lagi di Yesaya 53, bagaimana Yesus lahir di dunia. Manusia gak ada yang mandang. Dia lahir sebagai tanah di tanah yang kering. Di hari aku tertegun kalau ternyata semua itu karena pemberontakanku, karena kemunafikanku, dia tertikam. Dan terakhir, kalimat terakhir juga membanggakan, karena bilur-bilurnya aku sembuh gitu. Aku merasa aku luka kecil aja kayaknya sakit kali. Ternyata Tuhan mengasihiku dengan luka yang banyak itu walaupun aku selalu menyakitinya. Jadi semenjak itu aku menerima Tuhan, sukacita luar biasa aku terima. Yang paling pertama aku pikirkan, keluargaku harus menerima, merasakan sukacita yang kurasakan yang tidak pernah dunia berikan. Wah, jadi kalau mendengar seperti ini, gimana Marta? Respon bagaimana sih dalam hati? Berpikir gak sih kalau Marta bisa membedain wonderful yang Marta miliki saat ini dengan yang sudah dimiliki, yang baru diceritakan oleh tamu-tamu spesial kakak abang-abang kita? Jadi aku belajar dari kecil, udah mengenal firman yang udah mendengar firman yang benar itu dari kecil. Jadi udah 13 tahun dengan firman, aku itu merasa bijak dan pandai, udah tahu bedain
lengket ke dunia. Setelah dengar yang dibilang Bapak Daniel, setelah dengar yang dibilang abang sama kakak, ya ingin merasakannya. Ya, pengen ya. Nah, jadi di sini ada pertanyaan yang baru masuk, Pak. Tadi setelah cerita dari Kak Cindy, ternyata ada wonderful day yang sudah dialami. Lalu pertanyaannya, kalau ada wonderful day, mengapa masih ada bad day? Ada orang yang berkata bad day gitu. Ya, sebenarnya Tuhan kasih choice. Pilihan gitu ya, Pak? Choice. Kamu merasakan hangatnya dunia atau merasakan hangatnya anugerah Allah ketika Kristus hadir di dalam diri kita. Dunia menghangatkan, tapi menghanguskan. Kristus diberikan untuk menghangatkan jiwa kita, tetapi itu sebagai jaminan kehangatan untuk setiap orang untuk sampai selama-lamanya. Jadi choice tetap ada, ya. Tetap ada di bumi ini negatif positif, good and bad, ya. Tetap ada. Tapi pilihanmu tentukan dari sekarang. Marta sudah memilih yang terbaik untuk dirinya. Dengan nyaman. Ya. Saya rasa itu jawaban yang singkat. Ya, jadi sesungguhnya berarti wonderful day itu sudah disediakan, tidak ada, tinggal bagian kita memilih. Jadi teman-teman yang ada di rumah pun hari ini kita jelas mengerti bahwa wonderful day yang sejati, yang permanen itu, yang tidak dibatasi dengan situasi COVID, berarti mungkin kita alami. Pasti bisa kita alami walaupun kita di rumah aja, walaupun kita mengalami atau menjalani new normal. Bukan semata-mata karena bersama teman, tapi ini bisa kita alami. Teman-teman kita, Kasini sudah, Daniel juga sudah, dan Marta juga bertekad untuk mengalaminya, menerima wonderful day itu, memiliki wonderful day yang sejati itu. Teman-teman juga boleh memilikinya, oleh karena Kristus sudah datang, sudah lahir untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Jadi kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Biarlah teman-teman semua boleh menyimak dengan baik-baik bagaimana kita boleh memiliki wonderful day itu yang sejati itu, supaya tidak ada dunia ini boleh mempengaruhi kita. Ya, kami serahkan kesimpulan kepada narasumber Bapak Daniel. Ya, firman Tuhan tadi berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Inilah starting wonderful day yang sesungguhnya. Ketika kita terima Kristus, kita mendapatkan pengampunan dosa, kita mendapatkan kemuliaan Allah, kita mendapatkan damai sejahtera, kita mendapatkan kepastian, kita mendapatkan segala sesuatu yang dijanjikan Allah untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Dan sejak itu kita terima, wonderful day kita tidak akan pernah berakhir, day by day, sampai hari datangnya Tuhan Yesus kedua kali, sampai Dia menjemput kita sampai ke surga. Saya rasa ini catatan singkat untuk bisa kita renungkan karena waktu juga. Mari kita bersama berdoa. Kami sangat bersyukur dan terima kasih dalam waktu yang singkat ini kami bisa berbagi tentang wonderful day. Setiap orang menginginkan wonderful day, dan setiap orang mencari dengan pikirannya dan konsepnya dan caranya. Tetapi mereka tidak akan pernah mendapatkan wonderful day yang permanen, karena itu adalah anugerah yang diberikan Allah di dalam Kristus Yesus. Kami sangat bersyukur buat anak-anak kami yang sudah mengecap wonderful day yang sesungguhnya. Dan kami berdoa untuk anak kami yang belum mendapatkannya, khususnya menginginkan hal itu terjadi, kiranya anugerah turun di tengah-tengahnya. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, supaya lewat COVID ini, wonderful day yang sesungguhnya, banyak yang mencarinya, banyak yang mengumpulkannya, sehingga menemukannya. Kami sangat berharap pertolongan Tuhan, supaya penghiburan yang sesungguhnya, itulah wonderful day, turun di tengah-tengah bangsa kami ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya.
Kristus Yesus, maka sekalipun dunia ini berakhir, wonderful day-mu tidak akan pernah berakhir sampai kekekalan. Ya, kami juga berterima kasih kepada Bapak Daniel Barus yang sudah bersedia hadir. Terima kasih banyak Pak. Juga untuk tamu-tamu spesial yang sudah bersedia hadir, Daniel, Martha, dan Kak Cindy. Terima kasih. Jadi teman-teman semuanya, bila firman Tuhan ini boleh kita renungkan, sehingga jadilah wonderful day ketika Kristus lahir di hati kita, Juru Selamat kita. Angka indahnya